masih kosong. Yang tidak sakit dipanggil aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfaru dhunubi was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal qurbat wa bi lutfihi tustarul 'uyubi waz zallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Fa yaqulullahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulullahu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Alhamdulillah, puji dan syukur, pujian dan kesyukuran kita senantiasa untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai zat pemberi segala hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk melaksanakan tugasnya di muka bumi ini. Manusia diberi tugas, manusia memiliki tugas, tentunya diberikan juga perangkat yang mendukung untuk tugas-tugas manusia agar bisa selesai, bisa sempurna, dan bisa tertunaikan. Hanya manusia-manusia yang tidak memahami tugasnya di muka bumi ini, maka segala kenikmatan yang itu merupakan perangkat alat yang Allah berikan, maka pasti tidak akan atau pasti akan disia-siakan. Allah berikan mata manusia untuk tentunya digunakan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai manusia. Allah memberikan manusia akal tentu dalam rangka untuk melaksanakan tugasnya sebagai manusia, dan semua perangkat yang lain dan semua alat-alat yang lain. Namun kenapa manusia banyak yang menyalahgunakan mata? Mengapa manusia yang banyak menyalahgunakan akal? Banyak manusia yang menyalahgunakan harta? Karena manusia tidak memahami tugas-tugasnya. Maka melalui informasi sekaligus melalui kehidupan dari manusia paling mulia ini, kita
akan benar-benar dipahamkan, akan benar-benar dikuatkan, tentunya dalam tugasnya manusia di muka bumi ini. Baik, sebenarnya saya tidak banyak lebar di sini. Ini hanya sebagai pembuka dan kita akan membahas tentang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya akan berkaitan dan akan berkaitan dengan bagaimana harusnya kita sebagai manusia dan utamanya sebagai seorang muslim. Teman-teman yang dimuliakan Allah, hari ini kita masih membahas tentang Nabi kita membersamai ataupun dibersamai oleh Ibunda Khadijah. Nah, tentunya bukan pengasuhan nantinya, tetapi lebih tepatnya partner, gitu ya. Lebih tepatnya sebagai partner dalam kehidupan selanjutnya setelah Rasulullah tidak lagi diasuh, setelah Rasulullah tidak lagi diasuh oleh pamannya. Kalau tidak salah sudah 2 pertemuan kita membahas Nabi bersama Ibunda Khadijah, dan ini pertemuan yang ketiga yang tentunya lebih kuat hubungannya atau lebih kuat pembahasannya tentang 2 manusia mulia ini ataupun pasangan yang begitu sempurna ini. Sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang Ibunda Khadijah dan Rasulullah, sekali lagi saya ingin menguatkan yang mungkin pertemuan yang lalu sudah kita bahas, bahwa ketika kita belajar kisah tentang Rasulullah bersama Ibunda Khadijah, itu bukan hanya khusus untuk suami istri, bukan. Ketika kita belajar membaca kisah Ibunda Khadijah dengan Rasulullah, itu juga manfaatnya untuk kita sesama saudara seislam dan seiman, atau manfaatnya juga bisa dirasakan oleh manusia atau umat Islam secara umum. Jadi jangan dibayangkan saat membahas Nabi bersama Ibunda Khadijah itu, ya, ataupun bersama istri-istrinya yang lain, ini hanya menjadi contoh, ini hanya menjadi pelajaran bagi para suami ataupun para istri. Bukan hanya itu. Ya. Jadi ketika Nabi berinteraksi bersama istrinya, seperti itulah interaksi kita sesama saudara kita. Seperti itulah interaksi kita sesama manusia. Nabi bercanda dengan istrinya. Apa tidak boleh kita bercanda dengan teman, dengan saudara? Ya tentu saja boleh. Nabi sangat mencintai istrinya. Apa tidak boleh kita mencintai dan menyayangi saudara kita, teman kita? Ya boleh.
Tentu hal ini menurut sebagaimana kaidah umum yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran tadi yang saya bacakan, bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sesama orang beriman itu saudara. Maka fa'aslihu baina akhawaikum, maka berbuat baiklah di antara kalian. Ya, maka berbuat baiklah di antara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat. Jadi gini, menurut ayat ini, sebagaimana laki-laki beriman adalah saudara kita, laki-laki beriman adalah saudara kita, maka wanita beriman pun adalah saudara kita juga. Ya, wanita beriman pun adalah saudara kita juga. Sebagaimana kepada laki-laki beriman kita harus berbuat baik, sebagaimana kepada laki-laki beriman kita harus menebar perdamaian, fa'aslihu, menebar perdamaian, atau jangan saling menyakiti. Maka begitu juga kepada wanita beriman. Ya, karena sama-sama manusia, hakikatnya sama-sama manusia. Hanya tentu di sini ada batasan atau ada aturan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Baik, itu yang saya ingin coba sampaikan, agar ketika antum yang belum menikah ataupun yang masih kecil, ya, itu ketika bacalah ya, ketika membaca Nabi dengan istrinya, ketika Nabi bersama ya istrinya, itu jangan dilewatkan, baca aja, baca. Misalnya kayak gini, antum sekarang lagi senang baca sirah ya. Kemudian ketika ada judul Nabi bersama Ibunda Khadijah, kemudian antum lewati. Loh, kenapa dilewati mas? Iya, karena saya belum menikah. Jangan begitu. Jangan. Tetap walaupun judulnya, isinya, temanya adalah tentang suami istri antara Rasul dengan Ibunda Khadijah, tetapi di situ ada pelajaran juga untuk kita, walaupun masih belum menikah, walaupun masih belum berkeluarga. Setidaknya kita persiapan dari sekarang bagaimana seharusnya menjadi keluarga seperti Nabi. Setidaknya kita persiapan dari sekarang bagaimana seharusnya menjadi suami, menjadi bapak seperti Rasul. Yuk kita mulai ya. Sekarang saya minta semuanya untuk menulis. Saya minta nanti antum masing-masing mencari pelajarannya. Ya, memikirkan pelajarannya. Kita akan mencari pelajaran dari data Rasul dan Ibunda Khadijah saat bertemu, saat memulai berkeluarga. Ya, saat awal kali bertemu, pertama kali bertemu. Belum ini belum berkeluarga, ya. Kita temanya di sini hanya ketika keadaan Nabi saat bertemu dengan Ibunda Khadijah dan keadaan Ibunda Khadijah saat bertemu Nabi. Ya, belum Nabi ketika menikah dengan Ibunda Khadijah itu nanti lagi. Ya, posisi Nabi itu seperti apa, keadaan Nabi itu seperti apa ketika bertemu dengan Ibunda Khadijah. Juga sebaliknya,
Ibunda Khadijah itu posisinya seperti apa, keadaannya bagaimana ketika bertemu dengan Rasulullah. Bisa dipahami? Oke. Sekarang tulis. Sekarang Ibunda Khadijah dulu. Tulis data tentang Ibunda Khadijah. Antum tulis itu enaknya Pak, pakai tempat tulis ya. Antum tulis pertama Ibunda Khadijah. 1. Janda. 1 janda. Dalam kurun 40 tahun. 2 kaya raya. 2 kaya raya. 3 pedagang. 3 pedagang. 4 keluarga terhormat. 4 keluarga terhormat. 5 pernah dipinang atau dilamar. Pernah dipinang atau dilamar. Namun ditolak. Namun ditolak. Satu lagi 7 6 1 2 3 4 5 6 6 At-Tahirah. At-Tahirah, wanita suci. At-Tahirah dalam kurung wanita suci. Sudah? Nih saya terangkan dulu. Ini data. Yang pertama janda 40 tahun, kaya raya, pedagang, keluarga terhormat, sudah pernah dilamar berkali-kali namun ditolak, kemudian dijuluki sebagai wanita suci. Ini data Ibunda Khadijah saat bertemu Nabi. Ini datanya gitu. Ibunda Khadijah sebelum menikah itu seperti apa sih? Nah ini datanya. Berikutnya Nabi sekarang. Nah, Nabi. Data tentang Nabi sekarang, Nabi Muhammad. Sebelum menikah dengan Nabi itu datanya seperti apa? 1 yatim. 2 miskin. 1 yatim. 2 miskin. 3 pengembala kambing. 4 keluarga terhormat. 4 keluarga terhormat. 5 Al-Amin. 5 Al-Amin. Artinya sudah tahu ya, Al-Amin pokoknya ya, Al-Amin. 6 dipercaya oleh tokoh-tokoh Quraisy. Dipercaya oleh tokoh-tokoh, atau lebih kuat lagi ya, dipercaya oleh tokoh-tokoh atau pemimpin Quraisy, gitu aja. Dipercaya oleh tokoh-tokoh atau pemimpin Quraisy. Ini data Nabi. Berikutnya yang keberapa? 7.
7 pedagang. 7 pedagang. 8 lajang. Nabi itu lajang dalam kurun 25 tahun. Lajang 25 tahun. 9 ya. At-Thahir, laki-laki suci. Nah, kalau tadi At-Thahirah wanita suci, kalau Rasulullah At-Thahir, laki-laki suci. Demikianlah data Nabi saat bertemu Ibunda Khadijah. Saat bertemu Ibunda Khadijah pertama kali, beliau adalah seorang yang yatim walaupun sudah dewasa. Cuman ini untuk gambaran dulu, untuk supaya mudah memahami kondisi Nabi itu kayak gimana, orangnya seperti apa. Nah, data-data yang paling terkenal gitu ya, atau ya terkenal aja gitu ya, dan sering disebut-sebut di dalam buku sirah. Yang kedua, Nabi itu miskin. Nabi itu orangnya miskin. Nabi pengembala kambing. Nabi seorang laki-laki yang pernah mengembala kambing. Pekerjaannya pernah mengembala kambing. Kemudian Nabi berasal dari keluarga terhormat sama seperti Ibunda Khadijah. Kemudian Nabi terkenal Al-Amin. Nabi terkenal Al-Amin sebagai laki-laki yang sudah dipercaya oleh umat, oleh masyarakat, orang yang jujur, orang yang berbudi luhur. Kemudian berikutnya, Nabi adalah seorang pemuda 25 tahun tadi, namun sudah dipercaya oleh pemimpin-pemimpin masyarakat Quraisy. Usia 25 tahun, anak muda, tapi sudah dipercaya oleh orang Quraisy. Kemudian Nabi juga seorang pedagang. Walaupun pedagang, Nabi itu walaupun pedagang, namun tetap miskin. Kenapa? Karena hasil dagangnya Nabi tidak diambil. Hasil dagang Nabi sama Nabi tidak diambil. Kenapa? Karena untuk membalas jasa kebaikan pamannya. Jadi selama Nabi dagang dari Mekah ke Syam, Nabi dagang dari Mekah ke Syam itu, Nabi mendagangkan barang-barangnya siapa? Ya, hanya barang-barang pamannya saja, tidak barang-barang yang lain. Dan hasil atau keuntungan dari berdagangnya Nabi sama Nabi tidak diambil secara pribadi. Nabi kasihkan lagi kepada pamannya. Nabi kasihkan lagi sama pamannya. Ini sebagai jasa Nabi atau sebagai jasanya Abu Thalib karena sudah memelihara dari kecil, dari usia 8 tahun sampai usia 25 tahun. Ya. Dan juga melihat keluarga Abu Thalib yang anak-anaknya cukup banyak. Anak-anaknya banyak. Itu keadaan Nabi. Nabi saat itu lajang, belum menikah sama sekali. Nabi saat itu lajang, belum menikah sama sekali. Dan Nabi juga adalah seorang laki-laki yang sangat menjaga kesucian, menjaga pandangan, menjaga penglihatan, sama saja, menjaga telinga, menjaga kesucian. Baik, coba lihat data Ibunda Khadijah dan data Rasulullah. Coba lihat itu, renungkan, ambil pelajarannya. Apa yang antum bisa ambil pelajaran dari kedua pasangan ini yang sebelumnya belum pernah ketemu. Oke.
Dan di saat ketemu, maka posisi masing-masing, maka keadaan masing-masing itu sebagaimana data yang tadi sudah disampaikan. Posisi Ibunda Khadijah seperti itu, posisi Rasulullah seperti itu. Saya kasih waktu 5 menit. Kira-kira apa yang antum bisa ambil pelajaran? Silahkan dipikirkan, silahkan direnungkan. Kalau sudah ada yang ketemu, kalau sudah ada yang dapat, silakan aja ajukan tangan. Ya, 2 menit lagi.
Ya, begini. Fitrah manusia, coba sekarang tegakkan kepalanya, pahami apa yang saya sampaikan ya. Ya, manusia itu fitrahnya dia akan suka, akan cocok dengan yang sejenis. Itu fitrah manusia. Jadi ada kaidah di dalam bahasa Arab itu begini. At-tuyur ala ashkaliha taqa. Jadi burung itu dia akan hinggap. Burung itu dia akan hinggap dengan burung yang sejenis. Akan hinggap, akan bertempat di tempat burung yang sejenis. Kalau raja wali atau elang, maka dia akan hinggap di kawanan elang juga. Begitu juga dengan yang lain. Ya, begitu juga dengan burung-burung yang lain. Ya, itu manusia. Manusia itu dia akan menyukai, dia akan saling ketercocokan, dia akan saling berjodoh lah gitu. Dengan sejenis. Dengan yang sejenis. Manusia itu nggak mungkin tiba-tiba berjodoh, itu nggak mungkin. Pasti akan melalui tahapan di mana dia mencari kecocokan. Makanya di dalam Islam itu dibolehkan untuk melamar ataupun ta'aruf. Nah, ta'aruf supaya ada kecocokan. Jadi sebelum akad itu di dalam Islam itu boleh namanya ta'aruf, perkenalan. Jadi laki-laki mendatangi rumah perempuan, gitu. Supaya ada ketercocokan. Jadi tidak langsung tiba-tiba begitu, tidak. Karena kalau masing-masing cocok, itu akan memperkuat hubungan suami istri. Itu akan memperkuat, mengekalkan hubungan suami istri sampai meninggal. Kalau sama-sama cocok. Oke, begitu? Nah, maka ini menjadi apa ya namanya? Yang menjadi wadah gitu, atau menjadi panduan di mana Rasul dengan Ibunda Khadijah juga, Rasul dan Ibunda Khadijah juga dipertemukan dengan saling adanya ketercocokan atau saling adanya satu sama lain itu saling cocok. Ya, satu sama lain itu cocok gitu. Nah, makanya Rasul dengan Ibunda Khadijah hubungannya begitu kuat. Saking kuatnya itu membawa nama Ibunda Khadijah sampai ke langit, sampai didengar oleh Allah, sampai didengar oleh makhluk yang ada di langit. Ya. Di mana Allah sampai memuji Ibunda Khadijah, Allah sampai mengirimkan salam untuk Ibunda Khadijah, itu karena Ibunda Khadijah cocok dengan Rasul, Rasul cocok dengan Ibunda Khadijah. Cocok. Apa yang dimau Rasul ada di Ibunda Khadijah, apa yang dimaui Ibunda Khadijah ada di Rasul. Paham gak? Hah? Lihat, apa yang
Apa yang membuat dua pasangan ini menjadi kuat? Nah, gini, sekarang saya ingin coba membahasnya kepada hal yang umum. Kan adanya terjalin hubungan pasangan itu bukan hanya suami istri. Adanya ketemu hubungan satu sama yang lain itu juga bisa terjadi gitu. Itu juga bisa terjadi kepada mereka yang bersahabat. Nah, bersahabat, baik laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Itu kan ada. Kenapa ada dua orang laki-laki saling ada keterhubungan, saling bersahabat? Ya karena ada keterhubungan. Maka kalau hubungan persahabatan antum ingin kuat, maka tirulah Rasul dengan Ibunda Khadijah. Ya. Ini dipuji oleh Allah loh. Kalau ada sesama saudara beriman, sesama saudara muslim saling mencintai, dipuji Allah. Di mana Allah akan memberikan naungan nanti di yaumil mahsyar, di mana naungan itu hanya Allah yang punya. Ya. La dhilla illa dhill, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah. Misalnya di sini siapalah gitu ya, itu terjalin hubungan saling cinta karena Allah. Maka kalau ada di antara antum seperti itu, maka hubungan kasih sayang dan hubungan cinta antum ini akan menjadi sebab antum diberikan naungan Allah. Ada 7 kan? Ada 7 golongan yang akan diberikan Allah naungan, di mana semua manusia kepanasan, mana kepanasannya itu karena matahari didekatkan dan jumlahnya tidak satu saat itu matahari. Tetapi 7 orang inilah, 7 golongan inilah yang dinaungi Allah. Nah, di antara 7 golongan ini salah satunya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Maka kalau kita ingin menjalin saling cinta mencintai antara sesama muslim, sesama saudara ini, maka tirulah Rasul dengan Ibunda Khadijah, di mana mereka berdua saling mencintai antara mereka berdua sampai didengar dan dipuji Allah, di mana Allah mengirimkan salam untuk Ibunda Khadijah. Bahkan surganya sudah dikasih tahu walaupun Ibunda Khadijah masih hidup. Ya. Nah, maka yuk kita lihat pelajarannya dari kedua tokoh ini. Serius ya, ini emang agak sedikit bulang belok kemana-mana ya. Maka kalau tidak fokus nggak akan bisa dapat ini. Pelajaran pertama, menikah itu tidak harus menunggu mapan secara harta. Coba saya mengambil pelajaran ini awalnya dari mana kira-kira menurut Anda? Mana data Nabi yang membuat kalimat yang saya sampaikan tadi bahwa menikah itu tidak harus menunggu mapan secara harta? Data Nabi yang mana? Itu pintar. Ya, Nabi miskin, tapi sudah berani untuk menikah. Atau tahu mahar Nabi
Dari mana? Masih ingat nggak? Dari pamannya. Nabi kan miskin. Miskin Nabi. Jadi tidak usah takut ya. Tidak usah takut. Maka kalau ingin, ini kan menikah itu kan berbuat baik, sunnah Rasul kan. Maka kalau ingin berbuat baik tidak harus nunggu kaya. Sama seperti menikah tidak harus nunggu kaya. Ingin berbuat baik misalnya apa? Sedekah. Aduh saya nggak bisa sedekah Ustaz, kenapa? Belum punya uang. Nggak usah nunggu, nggak usah nunggu punya uang banyak baru sedekah. Oke? Nah, yang penting di sini apa coba kira-kira? Keberanian. Keberanian. Yang penting keberanian dulu. Kalau kita tidak berani melakukan kebaikan, nggak akan jadi. Walaupun kita punya harta, kalau kita nggak berani, apalah misalnya ya. Kalau kita tidak ada keberanian untuk berjalan jauh dari Sumatera ke Jawa, belajar ilmu, itu kan belajar ilmu sebuah kebaikan ya. Kalau nggak ada keberanian, antum nggak akan datang ke Jawa, nggak akan datang ke sini. Walaupun antum hartanya banyak, walaupun antum kaya raya, gitu. Maka tanamkan dulu keberanian untuk apa? Untuk kebaikan. Itu seperti Nabi berani untuk menikah walaupun belum punya harta. Tapi catatan dari Nabi itu begini. Tidak punya harta bukan berarti tidak punya skill. Ya. Nabi bukan berarti tidak memiliki skill. Nabi bukan berarti tidak memiliki keahlian. Nabi bukan berarti tidak punya kemampuan untuk mencari harta. Bukan. Nabi punya keahlian, Nabi punya kemampuan. Apa kemampuan? Apa skill Nabi untuk mendapatkan uang? Dagang buah. Kalau miskin dan kaya itu cerita lain. Nabi bisa kaya kok, Nabi bisa kaya, tetapi harta Nabi dikemanakan, keuntungan Nabi dikemanakan saat Nabi mendapatkan keuntungan dari berdagang itu tadi Nabi kasihkan kepada pamannya. Maka, ikhwafillah rahimakumullah, khususnya antum yang sudah balik, yang harus antum lakukan hari ini adalah mengasah skill. Mengasah skill. Sebagaimana Nabi mengembala kambing dan berdagang sejak usia 8 tahun. 8 tahun Nabi sudah berdagang, belajar jualan, belajar berdagang, bisnis. 8 tahun. Itulah Nabi mengasah skill. Untuk apa? Untuk masa depannya nanti. Untuk masa depannya nanti. Nabi itu kan manusia sempurna ya. Nabi itu karena manusia sempurna, skillnya tidak sedikit. Nabi itu punya skill banyak. Gak kayak kita, gak kayak saya. Nabi itu skillnya banyak. Nabi berdagang bisa. Nabi mengembala kambing bisa. Nabi menjahit baju atau memperbaiki sendal bisa. Nabi menjadi dokter bisa. Nabi bisa mengobati dirinya sendiri juga bisa. Skill Nabi.
Kita punya skill apa? Jadi enak banget hidup kalau punya banyak skill, punya banyak keahlian. Ini bisa, disuruh ini bisa, disuruh itu bisa. Maka bersyukur kalau antum punya banyak skill ya. Bersyukur. Nah, maka PR kita khususnya untuk diri kita dan umumnya bagi umat Islam, generasi muda Islam, PR-nya adalah bagaimana caranya sebelum berumah tangga sudah memiliki skill. Gak usah banyak-banyak lah. Ya minimal 2 atau paling tidak 1 skill untuk menopang keluarga kita, untuk menopang suami istri, untuk menopang keluarga. Apa kemampuan yang kita miliki? Nah, itu yang harus kita dapatkan. Makanya membahas tentang nasab itu bukan hal yang sepele, bukan hal yang sederhana. Nasab itu mempelajari siapa bapak ibu kita, siapa kakek nenek kita, itu bisa dijadikan cara untuk mengetahui skill saya apa keahlian dan kemampuan dalam diri saya. Karena bagaimana bapak ibu kita, bagaimana kakek nenek kita, itulah kita. Karena kita lahir dari mereka. Jadi gitu ya. Antum sekarang yang sudah punya skill, terus ada diasah. Apa misalnya? Antum punya skill jualan, antum punya skill berbisnis, ayo asah terus. Carilah di waktu libur, ngapain kayak gitu di waktu libur tuh. Jangan tidur ya. Di waktu libur ngapain gitu. Di antaranya asah skill. Mengasah skill. Tapi perlu diingat dulu nih ya. Harus dipertegas, diperjelas, dipahamkan untuk apa sih kita punya skill, untuk apa? Kalau kita belajar sirah nabawiyah, belajar Nabi dari kehidupan Nabi, sebenarnya kita diajari bahwa memiliki skill, kemampuan itu bukan hanya terbatas supaya kita bahagia hidup berumah tangga, bukan kita terbatas itu. Tetapi kalau kita memiliki skill, memiliki kemampuan, memiliki keahlian, maka itu bisa menopang tugas besar kita sebagai khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai pemimpin. Bukan hanya untuk sebatas menghidupi anak istri, bukan. Ya, bukan hanya untuk bukan hanya untuk rumah tangga hidup bahagia, bukan. Tetapi sampai kita bisa menopang, membantu, menyukseskan tugas besar kita sebagai laki-laki khususnya. Kita, antum, saya sebagai laki-laki, itu butuh skill, keahlian. Dan tentunya kalau dalam rumah tangga, dalam keluarga kita sudah bahagia, hidup bahagia, maka akan mudah dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai pemimpin. Antumlah sendiri. Gini, antum kan belajar di sini, itu kan dalam rangka mempersiapkan sebagai calon pemimpin kan. Nah,
Antum kenapa bisa aman, tentram, damai belajar itu kenapa? Itu kan karena antum tidak ada gangguan di keluarga. Ibu bapak sehat, keluarga aman sentosa kan? Coba kalau Allah berikan ujian, bapak ibu sakit, kira-kira antum bisa damai nggak di sini? Enggak kan? Coba kalau ibu bapak antum kekurangan harta, ibu bapak sakit nggak kerja, bapak ibu nggak tahu dari mana bisa punya uang untuk menghidupi keluarga. Antum kira-kira bisa damai nggak belajar di sini? Enggak kan? Iya. Maka kenapa antum bisa damai di sini? Karena bapak ibu antum ada yang sudah menghidupi, ada intinya bisa hidup lah gitu ya, bisa terjamin. Entah itu oleh kakak antum, entah itu bapak antum masih bekerja, masih sehat, bisa bekerja, apapun itu caranya, sehingga antum bisa datang ke sini untuk belajar, untuk mempersiapkan sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Nah, itu enaknya kalau punya keahlian, itu enaknya kalau punya skill. Itu yang pertama, bahwa apa tadi? Menikah tidak harus menunggu mapan, tapi tidak berarti miskin skill. Skill harus punya, skill terus harus dilatih, diasah. Nah, kira-kira di antara antum ada lagi yang punya? Nah, gitu cara mempelajari data Rasul gitu ya. Ayo dong, ada enggak? Nah, yang kedua kalau begitu. Saya bantu antum untuk mikir. Yang kedua, pelajaran dari data Nabi dan data Ibunda Khadijah. Perhatikan. Memilih pasangan harus jelas asal usulnya. Kayak yang kedua. Saya tanya, dari mana data yang membuat saya berani menyampaikan bahwa memilih pasangan harus jelas asal usulnya? Dari mana? Nah, itu. Gitu ya, cara mencari pelajaran itu begitu. Memilih pasangan hidup termasuk, mohon maaf, memilih orang yang akan kita jadikan sahabat karib, sahabat dekat, soulmate, harus jelas asal usulnya. Termasuk itu. Makanya gini teman tadi saya sampaikan kan, belajar hidup, belajar dari Rasulullah itu, interaksi Nabi dengan istrinya itu bukan hanya untuk para suami saja, bukan hanya untuk orang yang sudah menikah, tapi untuk antum juga. Nabi berasal dari keluarga terhormat, dzu nasabin, dzu syarafin. Kalimat-kalimat dari para ahli sejarah. Nabi itu punya nasab yang jelas. Ibunda Khadijah punya nasab yang jelas. Bahkan disebutkan Ibunda Khadijah dan Rasulullah itu nasabnya min awsati nasaban, nasab tertinggi. Ya, Nabi dan Ibunda Khadijah itu berasal dari nasab tertinggi Quraisy, nasab paling tinggi. Min awsati nasaban, nasab tertinggi, nasab terhormat. Itu kan artinya nasabnya jelas, asal usulnya jelas, keluarganya jelas, gitu. Nah, nasab syaraf terhormat, nasab terhormat yang dimiliki oleh keluarga Rasul dan keluarga Ibunda Khadijah, itu artinya
Keluarga terhormat itu apa sih? Keluarga terhormat itu artinya keluarga yang menjunjung tinggi kehormatan dan kemuliaan. Itu namanya keluarga terhormat. Atau keluarga yang menjaga etika, keluarga yang menjaga budi pekerti luhur, atau keluarga yang jauh dari sikap-sikap tercela dan hina. Itu namanya keluarga terhormat. Maka itu yang antum harus pilih untuk menjadi teman karib, untuk menjadi sahabat, untuk menjadi soulmate. Carilah keluarga yang selalu menjaga etika, budi luhur, dan terjauhkan dari sifat-sifat tercela ataupun sikap-sikap yang hina. Itu maksud daripada keluarga syaraf, keluarga terhormat. Makanya perbuatan hina berupa zina di kalangan bangsa Arab, perbuatan zina itu hanya dilakukan oleh budak, hanya pantas dilakukan oleh budak. Ini disampaikan oleh Hindun binti Abi Sufyan. Hindun bintu Abi Sufyan itu pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kebiasaan kami berzina itu hanya untuk budak." Itu kata Hindun binti Abu Sufyan. Budaklah yang pantas untuk melakukan perbuatan nista. Budak apa sih budak? Ya, budak itu kan orang yang sudah dianggap bahkan barang yang diperjualbelikan. Itu budak. Sungguh hina manusia kalau diperlakukan seperti barang, diperjualbelikan. Wah, hina banget itu. Itu keluarga terhormat. Pilih dulu, cari dulu. Jangan kayak anak mudi hari ini. Anak muda hari ini gimana? Lah ya kan kebanyakan, atau bolehlah banyak gitu ya. Banyak anak muda, banyak cewek-cewek gitu yang tertipu dengan tampilan luar, yang tertipu dengan wajah, yang tertipu dengan tampilan luar. Jadi kalau ketemu di luar, kalau ketemu laki-laki kalau ketemu perempuan, ketemu di mana? Ketemu di sekolah, ketemu di mall, atau ketemu di sosmed misalnya. Kemudian gara-gara hanya menarik hati, entah karena cantik atau apalah, pokoknya menarik hati, tanpa mengenal asal usul orang itu, tanpa mengenal asal usul perempuan itu, tanpa mengenal asal usul laki-laki itu, main sikat aja, ya, main sikat aja itu apa maksudnya? Langsung kenalan, gitu, langsung jadian. Nah itu kan cara hidup anak muda hari ini, ya, main ke mall, kemudian jalan ada anak muda gitu, ada tarikan gitu, ada tarikan dari hati, langsung jadian. Nah itu mah kayak binatang, kayak binatang, tau kan? Binatang tuh kalau sudah ingin binatang tuh kalau ingin kawin, udah aja dia serempet aja mana betina gitu kan? Iya. Binatang kayak gitu, kambing, ayam. Lah binatang ya nggak ada proses menikah. Hari ini akan ada pernikahan antara ayam betina dengan ayam jantan, nggak ada. Nggak ada proses pernikahan buat ayam, nggak ada. Ayam bisa lahiran gimana? Ayam bisa bertelur gimana? Ya kan harus kawin dulu kan? Kawinnya ayam gimana? Ya main nyosor aja gitu kalau ayam.
Apa antum mau disamakan dengan ayam? Asal karena cantik, misal ada tarikan, nyosor aja gitu, kayak ayam, mau kayak gitu? Lihat di sosmed, wah, lihat di Facebook, wah, cadaran, wih, ya. Kemudian insya Allah solehah lah gitu ya. Langsung di add dan kenalan. Bukti kenalan yuk. Nyosor aja kayak ayam. Kalau laki-laki itu lihat seperti Rasul, manusia itu seperti Rasul. Kalau berani datangi siapa? Datangi orang tuanya. Kalau nyosor-nyosor itu namanya ayam. Nah, kalau antum sadar antum itu manusia, datangi orang tuanya. Nah, mengapa keluarga itu harus jelas asal usulnya? Mengapa mencari pasangan itu harus jelas asal usulnya? Mengapa mencari saudara dekat itu harus jelas asal usulnya? Mengapa harus ketika mencari sahabat karib, soulmate itu harus jelas asal usulnya? Karena ketika antum jadi orang besar, antum nanti jadi pemimpin, antum nanti menjadi tokoh, ya, atau antum menjadi diri sendiri misalnya, maka pasangan antum atau teman karib antum itu akan menjadi cacat bagi kepemimpinan antum atau bagi kepribadian antum kalau teman antum itu berasal dari keluarga yang tidak jelas. Ya, berasal dari keluarga yang tidak jelas. Apalagi pemimpin. Antum kan nanti sebentar lagi akan jadi pemimpin umat, pemimpin masa depan. Namanya pemimpin itu kan pasti disorot. Namanya pemimpin itu pasti diperhatikan. Namanya pemimpin itu menjadi pusat perhatian. Dan yang akan diperhatikan, yang akan disorot dari sosok pemimpin itu adalah pasangannya. Entah itu suaminya atau entah itu teman karibnya. Nah, siapa nih temannya? Itu pasti akan disorot, akan menjadi pusat perhatian. Bukan hanya dirinya sendiri sebagai pemimpin, tapi siapa yang ada di sekelilingnya. Coba kalau teman antum yang antum bawa kemana-mana, keluarganya nggak jelas, itu akan menjadi cacat kepemimpinannya. Apalagi zaman sekarang, zaman di mana hari ini akan ada orang yang selalu mencari titik akan selalu mencari keburukan, ya. Zaman di mana sosial media ini sangat kencang-kencangnya itu, ya betapa banyak atau bukan betapa banyak, ya termasuk banyaklah ya ustadz-ustadz kita yang sudah menjadi familiar, ustadz yang banyak dikagumi oleh umat, itu akan selalu dicari untuk dijadikan dinilai buruk nama baiknya, ya. Ya salah satunya dari pasangannya, Loh kok gitu Ustadz ya, cerai sama istrinya? Lah, apa salahnya? Ada apa yang salah kalau Ustadz bercerai sama istrinya? Oh, Rasulullah juga pernah bercerai kok sama istrinya. Apa yang salah? Hanya alasan itu nanti, alasannya kenapa dia bercerai. Intinya kalau sudah menjadi public figure, kalau sudah jadi pemimpin, pasti akan dicari apanya? Iya, akan selalu dicari kesalahan-kesalahan. Kenapa? Yang kedua, kenapa harus betul-betul keluarga asal usulnya harus jelas?
Karena kondisi seseorang akan sangat dipengaruhi oleh kondisi pasangannya. Kondisi seseorang akan sangat dipengaruhi oleh pasangannya. Termasuk ini, ada orang yang merasa soleh, ada orang yang merasa solehah, lalu dia menikah dengan pasangannya yang tidak menjaga agamanya, lalu dia menikah dengan seseorang yang tidak jelas pasangan, yang tidak jelas agamanya, yang tidak jelas asal usulnya. Biasanya hanya karena kaya, hanya karena tampan. Lalu dia mengatakan, lah nanti saya akan dakwahi. Gitu. Pernah dengar kayak gitu? Ya. Nanti saya dakwahi. Ada orang yang sudah merasa soleh gitu, dia ustaz, dia hafid Quran, penghafal Quran. Kok istrinya kayak gitu, nggak dipakai kerudung misalnya, terus dia mentang-mentang soleh gitu, dia mengatakan nanti saya akan dakwahi gitu. Jangan salah loh, banyak orang yang terpengaruh oleh pasangannya, ya kan? Kalau kebaikan sih syukur, tapi kalau kejelekan, dan itu juga tidak sedikit pasangan yang agamanya non-muslim, maka dia yang beragama Islam berpindah agama menjadi agama yang sama dengan pasangannya, begitu. Itu yang kedua. Jadi seseorang itu akan dipengaruhi oleh pasangannya. Seseorang akan dipengaruhi oleh pasangannya. Atau sahabat karib akan dipengaruhi oleh sahabat karib yang apa tuh? Ya, oleh sahabatnya. Seseorang akan dipengaruhi oleh sahabat karibnya. Dia dekat dengan siapa, maka orang yang dekat dengan misalnya kita dekat dengan siapa, maka orang yang dekat dengan kita itu akan mempengaruhi kita. Coba aja kalau nggak percaya, ya, akan mempengaruhi kita. Saya punya kenalan seorang kiai. Saya punya kenalan seorang, ya boleh dibilang seorang ustadz. Dia sudah ngerti dalil bahwa rokok itu merusak. Tetapi gara-garanya dia kenal, yang menjadi teman sekelilingnya adalah yang selalu bersama-sama dengan dirinya adalah orang-orang perokok, maka mau gak mau dia merokok juga. Padahal dia tahu, kalau ditanya, Pak Kiai kok kan sudah tahu merokok itu merusak, nah gimana lagi gitu. Teman saya merokok juga kan, atau bahasa Jawanya Pak, isin ya, isin. Gitu, terpengaruh dengan sahabat itu. Dan yang ketiga, mengapa harus dicari kalau asal usulnya? Kalau kita mencari teman karib itu, termasuk mencari pasangan itu, karena melalui pasanganlah, melalui teman dekatlah akan menjadi celah dan sasaran untuk mengalahkan dan menghentikan dakwah, menghentikan misi kita, menghentikan tujuan hidup kita, akan menghancurkan hidup kita. Kita ini akan dihancurkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita, itu melalui pasangan kita, melalui teman karib kita. Lihat. Setan ketika menggelincirkan Nabi Adam supaya mau memakan pohon, setan masuk kepada siapa? Masuk kepada istrinya, digoda istrinya, ya, digoda istrinya dari ibunda Hawa itu. Maka ibunda Hawa itulah yang memperkuat Nabi Adam
sehingga Nabi Adam berani mendekati buah atau mendekati pohon yang dilarang Allah. Orang-orang Quraisy atau Nabi Adam Syaitan. Syaitan itu ketika ingin mempengaruhi Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim saat menerima perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, si setan itu mendatangi siapa? Istrinya Nabi Ibrahim. Ya, Ibunda Hajar itu. Datangi Ibunda Hajar. Ya, didatangi Ibunda Hajar. Tapi kalau Nabi Ibrahim tidak, Nabi Ibrahim kuat, tetap menyembelih Ismail. Oke, lihat musuh-musuh kita, utamanya setan, akan menggelincirkan kita, akan menghancurkan hidup kita ini. Di antaranya melalui siapa teman dekat kita. Siapa teman dekat kita? Orang Quraisy ketika ingin mencacat nama baik Nabi, ya dengerin. Nah, orang Quraisy ketika ingin mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu telah berdusta dengan pernah Isra Mi'raj itu, ya, wah mana mungkin dalam satu malam bisa berjalan dari Mekah ke Palestina, naik ke atas Sidratul Muntaha, balik lagi. Ah, kamu dusta Muhammad. Itu kata orang kafir Quraisy. Maka orang-orang Quraisy itu tidak cukup dengan mengata-ngatain kata per kata yang jelek kepada Nabi. Orang-orang Quraisy juga mendekati Abu Bakar. Ah, siapa tahu Abu Bakar juga nggak percaya. Karena Abu Bakar adalah sahabat karibnya Rasul, teman dekatnya Rasul. Kalau Abu Bakar kena, Abu Bakar tidak percaya, nah sudah, berarti memang apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu dusta. Tapi ternyata apa yang dikatakan Abu Bakar percaya, walaupun apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu adalah mustahil, maka aku percaya, kata Abu Bakar. Maka Abu Bakar itu kenapa disebut As-Siddiq? Itu lantaran ini, di antara sebabnya. As-Siddiq itu yang membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan setiap apa yang dikatakan oleh Nabi kita SAW. Baik, saya cukupkan itu dulu. Baru berapa pelajaran nih? Baru 2 ya. Baru 2 pelajaran. Bahwa 1, menikah tidak harus menunggu mapan. 2, memilih pasangan harus jelas asal usulnya. Saya minta antum coba cek lagi, perhatikan lagi, dan pelajari. Ini masih banyak ya. Saya belum sebutkan semuanya nih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya cukupkan dan sekarang kita akan dengarkan bersama saudara kita Akhuna Nendi yang akan membacakan untuk kita sekaligus ujian hafalannya yaitu juz 15. Fa'alaihi falyatafadhal mashkuran majur.